Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Gus Rahmat Pairojo dalam analisa Gus Rahmat. Senang sekali hari ini saya bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya. Salam kedaulatan, salam kompak semuanya untuk bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Banten. Sahabat-sahabat semuanya, beberapa waktu yang lalu kita mendengar berita berkaitan dengan bagaimana Aguan memberikan CSR di pemerintah Kota Serang, dan kemudian dilanjutkan dengan para ulama yang menyatakan penolakan dan keberatannya terhadap CSR tersebut. Nah, kita juga kemudian dikagetkan juga ketika salah satu tokoh pendiri Banten juga menyampaikan berkaitan dengan CSR. Kemudian kita juga dikagetkan dengan bagaimana pernyataan Kesultanan Banten. Sahabat-sahabat semuanya, tetapi semua itu sudah clear. Artinya seluruh ulama, seluruh tokoh kompak tolak CSR PIK 2. Karena itu merupakan bentuk dari invasi kedaulatan berkedok investasi. Sahabat-sahabat semuanya, tentu ini menjadi momen yang sangat penting ya, karena pertemuan pada tanggal 22 Maret kemarin ya, yang digagas oleh Ketua Umum ya Matlaul Anwar, Bapak Kiai Haji Mbai Mulya Sarif, itu sungguh memberikan support bagi kita semua, khususnya masyarakat Banten. Karena ternyata masyarakat Banten kompak. Kalaupun kemudian ada satu dua yang mereka kemudian ya kesana kemari ya sudahlah, biasa. Ada beberapa gelintir yang mereka masih kemudian mendukung oligarki dengan anasir-anasir begini dan begitu, ya biarkan saja. Nah, sahabat-sahabat semuanya, saya membaca dari tulisan Ahmad Khoizinuddin SH. Ini rekan advokat, dan saya bilang Mas Ahmad Khoizinuddin ini adalah koordinator tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat, yang dibacanya Tamor PTR ya. Nah, ini menjadi penting dan saya akan membacakan ya. Pada hari Sabtu 22 Maret 2025 ya, sekitar jam 16 sampai 18.30 bertempat di Dapur Sunda. Ini diadakan buka puasa bersama ya, dan konsolidasi perjuangan melawan kezaliman proyek PIK 2 ya. Dan nampak hadir di sini adalah Bapak Kiai Haji Mbai Mulya Sarif, Ketua Matlaul Anwar, tokoh pendiri Banten Makmun Muzaki, kemudian sejumlah aktivis seperti Qurtubi Hambali dan lain sebagainya. Nah, dalam acara tersebut itu ada beberapa yang bisa diambil satu momen ya, dan ini menjadi penting bagi kita, sehingga di antara para pejuang ya masyarakat Banten itu tidak saling curiga mencurigai ya. Yang pertama, sejumlah tokoh dan ulama yang terhimpun dalam Forum Ulama, Akademisi dan Tokoh Masyarakat Banten FUATMB ya, meminta agar bantuan CSR Corporate Social Responsibility yang diberikan oleh Korporasi Agung Sedayu Group kepada Pemda Kota Serang untuk ditolak karena menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat Banten. Ya, jadi ini pernyataan pertama yang tentu kita memang sepakat. Kenapa demikian? Karena memang kalau berbicara tentang CSR itu seharusnya itu diberikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu yang pertama ya, bukan kepada pemerintah daerah. Tapi satu dan lain hal yang memang perlu kita waspadai adalah bahwa apakah CSR itu pun juga murni itu yang memberikan CSR, kenapa diberikan juga kepada pemerintah bukan kepada masyarakat. Tetapi yang tidak kalah penting, alih-alih untuk memberikan CSR, tetapi sesungguhnya itu hanya cara untuk melunakkan ya. Tetapi kemarin kita sudah tahu bahwa, dan kita sudah mendengar dalam konteks kita sebelumnya, Pak Wali Kota itu juga menolak untuk adanya investasi. Tetapi masyarakat menolak CSR karena masih ada gandeng ceneng, masih ada keterkaitan ya. Ya, sehingga di satu sisi menolak investasi dari PIK 2, tetapi di sisi lain CSR-nya diterima. Ini akan menjadi sandungan, tentu bukan saja bagi Pemkot Serang tetapi juga bagi masyarakat Banten pada umumnya. Nah,
Yang kedua, FUATMB menilai waktunya tidak tepat jika Forum CSR Kota Serang menerima CSR dari PIK 2. Karena tindakan-tindakan PIK 2 dalam melakukan investasi di Kabupaten Tangerang Utara dilakukan dengan cara menzalimi masyarakat pesisir Tangerang Utara. Ya, banyak sekali keluhan-keluhan yang ada. Kalau kemudian ada beberapa gelintir orang yang mengatakan silakan tunjukkan kalau ada mereka yang tidak mendapatkan ganti rugi dan lain sebagainya. Ya kita suruh datang lah. Jangan datang di kantor PIK, tetapi datang juga ke masyarakat, langsung bertemu dengan masyarakat. Ya, sehingga jelas ya betapa kita temui ya sungai, kemudian jalan dan sebagainya sekarang menjadi tidak karuan. Belum lagi juga berkaitan dengan tanah-tanah masyarakat. Yang ketiga, FUATMB yang dikomandoi oleh Kiai Haji Embai Mulia Sarip tetap istiqomah menolak PIK 2 di wilayah pesisir Tangerang Utara dan Serang Utara. Jadi clear ya. Artinya kalau kemudian muncul anasir-anasir atau persepsi-persepsi kepada tokoh-tokoh kita, ini kita sudah sudah clear ya. Jadi para tokoh-tokoh itu menolak ya. Nah, ada analisa dari Mas Ahmad Khaizunuddin, ya saya bilang emas saja karena memang ya masih muda ya. Analisa yang pertama menurut Ahmad Khaizunuddin itu, konteks pemberian CSR PIK 2 kepada Pemda Kota Serang adalah ketika masyarakat Kabupaten Tangerang hingga sebagai wilayah Serang marah atas kezaliman proyek PIK 2. Kasus perampasan tanah 200 hektar yang dialami oleh Haji Fuad di Kronjo adalah salah satu contoh konkretnya. Ya, jadi ini jelas. Ya, jadi kalau kemudian Anda kemarin itu kemudian mengatakan silakan temui yang tidak mendapatkan ganti rugi dan sebagainya. Ya sudahlah, itu mereka. Tetapi untuk masyarakat kita tegak lurus ya, kita tegak lurus berjuang bahwa kita tolak PIK 2. Ya. Bantuan CSR PIK 2 lebih bermakna suap daripada korporasinya aguan agar rakyat Banten tidak marah menerima CSR dari PIK 2 dapat dipahami setuju dengan kezaliman proyek PIK 2. Sikap Pemkot Serang yang menerima CSR PIK 2 alih-alih meningkatkan kesehatan rakyat justru akan memicu kemarahan rakyat Banten kepada Pemkot Serang karena dianggap tidak empati pada penderitaan korban kezaliman proyek PIK 2. Nah, ini ya, jadi analisanya Khaizunuddin ini ya. Yang kedua, penerima CSR PIK 2 dapat diartikan sebagai lampu hijau bagi invasi kedaulatan oleh korporasinya aguan yang berdalih investasi. Itu sama saja Pemkot Serang akan menjerumuskan rakyatnya untuk diumpan dan menjadi korban kezaliman proyek PIK 2 seperti yang sudah dialami oleh warga Tangerang Utara. Ya. Jadi artinya sahabat-sahabat semuanya, memang ini menjadi berbahaya bagi kita. Kenapa demikian? Karena jangan sampai kemudian ini menjadi pisau bermata dua, ya. Karena alih-alih di sini adalah untuk memberikan CSR, tetapi sesungguhnya mereka sedang mengupayakan bagaimana untuk mengelus ya, sehingga menjadi dilematis ya. Tetapi sikap kita tegas bahwa kita masyarakat Banten menolak. Ketiga, CSR PIK 2 hakikatnya adalah strategi untuk memecah belah antara rakyat Banten dengan pemerintah Serang. Belum lagi munculnya banyak buzzer aguan yang mengedarkan narasi anti pembangunan dan anti investasi, menambah ruwetnya masalah dan potensi perpecahan rakyat Banten. Padahal rakyat Banten tak pernah menolak investasi dan rakyat Banten menolak dan mengecam kezaliman perampasan tanah rakyat Banten yang dilakukan korporasinya aguan yang berdalih investasi dan pembangunan. Ya, jadi kiranya Pemkot Serang dapat berbesar hati menerima masukan dari tokoh dan ulama Banten, tak perlu memaksakan diri menerima bantuan CSR dari PIK 2 karena bantuan ini lebih banyak mudaratnya ketimbang maslahatnya. Ya, sahabat-sahabat semuanya, tentu ini ditulis oleh Mas Khaizunuddin yang betul-betul memang beliau itu sangat concern untuk membela rakyat ya dari upaya oligarki ini. Ya, tentu kita bisa pahami. Mas Khaizunuddin sudah turun langsung dengan masyarakat, mendengar keluhan masyarakat, langsung melihat bagaimana yang dilakukan oleh aguan bersama dengan kroni-kroninya, dengan antek-anteknya itu terhadap masyarakat. Ya. Dan kita juga tahu bagaimana
upaya yang dilakukan oleh Mas Khoirudin sampai pada saat kalau tidak salah di Kronjo waktu itu sempat beliau dihadap-hadapkan dengan massa yang pro aguan. Nah, sahabat-sahabat semuanya, tentu ini menjadi satu sikap tegas bagi kita, sehingga kalau kemudian ada mass media dan kemudian juga ada buzzer-buzzer yang mencoba memutarbalikkan fakta bahwa seolah para ulama, seolah para tokoh itu mendukung PEK 2, ini tentu menjadi sesuatu yang sangat salah. Sekali lagi, bahwa masyarakat Banten mencintai kedaulatan negeri ini. Tidak ada satupun keinginan masyarakat Banten untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Justru upaya yang dilakukan ini untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia jangan kemudian disalahartikan atau dipleset-plesetkan. Ya, bahwa kemudian massa itu marah, wajar kemarahan masyarakat, ya. Dan masyarakat itu hanya ingin menjaga kedaulatan. Jangan sampai nanti kita, anak cucu kita akan menjadi tamu di negerinya sendiri. Kita tidak ingin di sepanjang bibir pantai itu nanti akan menjadi kawasan-kawasan elit yang ternyata itu adalah bukan masyarakat Banten, tetapi masyarakat yang dalam tanda petik dibawa oleh aguan dan lain sebagainya. Kita tidak mau menyesal di belakang. Karena itu kita ingin di awal ini kita berusaha bersama-sama mencegah. Ya, kita berusaha mencegah agar kedaulatan ini bisa tetap terjaga. Tanah Banten adalah untuk Banten, untuk masyarakat Banten, dan dipersembahkan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih.